warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivini Kawati, mahasiswa semester 6 program studi bimbingan konseling pendidikan Islam Inaifas Kencong. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wawasan psikoterapi Islam untuk memenuhi mata kuliah terapi Islami yang diampu oleh Bapak Aminullah MPD. Pengertian psikoterapi Islam adalah pengobatan penyakit dengan cara kebatinan atau penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau kesulitan-kesulitan penyesuaian diri setiap hari, atau penyembuhan lewat keyakinan agama dan diskusi personal dengan para guru dan teman. Tujuan dari psikoterapi Islam yang dikemukakan oleh Syamsul Munir Amin adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghilangkan atau mengubah gejala penyakit mental dengan cara menghilangkan gejala yang ada, mengubah gejala yang ada, serta menurunkan gejala yang ada. Yang kedua yaitu memperbaiki tingkah laku yang rusak. Yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian yang positif. Prinsip-prinsip psikoterapi Islam adalah penyembuhan terhadap penyakit-penyakit dan gangguan psikis yang didasarkan pada tuntunan nilai-nilai Al-Quran dan doa dengan menggunakan pendekatan Al-Quran dan As-Sunnah. Objek dalam psikoterapi Islam yang pertama yaitu mental. Mental ini berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan manusia. Dengan mental yang baik, maka manusia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, yang bermanfaat dan yang mudarat, serta yang hak dan batil. Yang kedua yaitu spiritual. Ini berhubungan dengan semangat jiwa religius seseorang yang berhubungan dengan agama, keimanan, dan kesalehan. Yang ketiga yaitu akhlak, yaitu suatu keadaan yang melekat pada manusia yang lahir dari perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran. Mental atau watak terjabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku, dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa. Yang keempat yaitu fisik. Memang tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam. Namun fisik merupakan objek psikoterapi Islam dengan menggabungkan terapi medis lainnya. Masalah dalam psikoterapi Islam adalah qalb atau hati yang kotor. Hati yang kotor atau tidak bersih bisa menjadi sumber utama munculnya kegelisahan, kekhawatiran, ketidakpuasan, kecemasan, ketakutan, dan kebosanan. Metode dan pendekatan psikoterapi Islam. Yang pertama yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang selalu dan sering diaplikasikan dalam dunia pengetahuan pada umumnya untuk pembuktian suatu kebenaran dan hipotesis-hipotesis yang ada. Dibutuhkan penelitian secara empiris di lapangan, dan untuk mencapai kesempurnaan metode ini sangat dibutuhkan dengan teknik-teknik seperti wawancara, eksperimen, observasi, tes, dan survei di lapangan. Yang kedua yaitu metode keyakinan. Metode keyakinan adalah metode berdasarkan suatu keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh seorang. Keyakinan dapat diraih melalui ilmu yakin, yaitu suatu keyakinan yang diperoleh berdasarkan ilmu secara teoritis. Yang kedua yaitu ainul yakin, yaitu suatu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan mata kepala secara langsung tanpa perantara. Yang ketiga yaitu hakul yakin, yaitu suatu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan dan penghayatan pengalaman. Yang keempat yaitu kamalul yakin,
yaitu suatu keyakinan yang sempurna dan lengkap karena dibangun di atas keyakinan berdasarkan hasil pengamatan dan penghayatan teoritis atau penggabungan dari ketiga keyakinan sebelumnya. Yang ketiga yaitu metode otoritas. Metode otoritas yaitu suatu metode dengan menggunakan otoritas yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan keahlian, kewibawaan, dan pengaruh positif. Atas dasar itulah seorang psikoterapis memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan secara bertanggung jawab. Yang keempat yaitu metode intuisi. Metode intuisi atau ilham adalah metode berdasarkan ilham yang bersifat wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Metode ini sering dilakukan oleh para sufi dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping keempat metode itu ada metode satu lagi yaitu metode tasawuf, yaitu metode peleburan diri dari sifat-sifat, karakter-karakter, dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak dan tuntutan ketuhanan. Teknik-teknik yang digunakan dalam psikoterapi Islam ada 3 hal, yaitu 1. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat tertentu yang ada hubungannya dengan permasalahan, gangguan atau penyakit yang sedang dihadapi oleh seseorang. Yang kedua yaitu penyucian diri. Adalah suatu upaya untuk menghilangkan atau melenyapkan segala yang kotor dan najis yang terdapat dalam diri seseorang secara psikologis dan rohania. Yang ketiga yaitu pengajaran Al-Quran dan Al-Hikmah. Dengan mempelajari Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia untuk membangun kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sedangkan Al-Hikmah adalah ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang berwujud. Bedaan psikoterapi Islam dengan psikoterapi lainnya yaitu jika psikoterapi Barat diarahkan dengan tujuan-tujuan memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Dalam pandangan Islam, psikoterapi tujuannya lebih mendalam, yaitu membangun perbaikan dan kualitas jiwa dan mendorong seseorang hingga merasa dekat dengan Tuhan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.